Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nadana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha bi niyati an Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatizah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis tahlim Masjid Jami' Khairul Biqa'. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Kamis ini tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2021, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab fikih kita di halaman 101. Qala al-mu'allif wa ta'ala, yang ada di bawah, an-naqidus salis, yang membatalkan atau sebab ketiga yang membatalkan wudu. Nah, yang batalin wudu ini ada 4. Yang pertama kemarin al-kharij min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari dalam badan melalui 2 saluran, yaitu saluran depan dan belakang. Kemudian yang kedua adalah hilangnya akal disebabkan karena tidur dan lain-lain gitu. Kecuali ada tidur tertentu yang tidak batal wudu dengan syarat-syarat. Kemarin sudah diterangkan. Nah, kemudian kita lanjut dengan penyebab ketiga yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga iltiqa'. Iltiqa' itu bertemu, bersentuhan, bersentuhan 2 kulit. Iltiqa' bertemu, bersentuhan. Basyaratai 2 kulit, laki-laki dan perempuan. Perempuan, laki dan perempuan tersebut kabiraini, dua-duanya sudah dewasa maksudnya. Ajnabiyah ini dua-duanya bukan mahram gitu ya. Jadi syaratnya kulit sama kulit, laki perempuan, kedua-duanya dewasa. Kalau salah satunya belum dewasa kagak batal, ya dua-duanya kulit, dua-duanya sudah dewasa. Ajnabiyah ini dua-duanya adalah
ajnabi, artinya bukan mahram. Ya. Kalau mahram nggak batal. Tiganya syaratnya min ghairi hailin, dua kulit yang bersentuhan itu tanpa adanya penghalang. Ya. Kalau adanya penghalang, pokoknya pakai baju, pakaian atau sarung tangan, nah itu nggak batal. Inilah penyebab ketiga batalnya wudu. Ini kalau kita perhatikan penyebab ketiga ini yang dikatakan bersentuhnya dua kulit ada 5 syarat. 5 syarat yang terpenuhi. Kalau kurang dari 5 syarat kagak batal gitu. Yang pertama ayyakuna bil basyarah. Yang pertama bersentuhannya itu kulit sama kulit gitu. Nah, kata-kata kulit kharaja bihi sinnu waz-zufru wasya'ru. Kata-kata kulit keluarlah as-sinnu gigi. Jadi kalau nyentuh gigi kagak batal. Nyentuh gigi sebab kali batal itu kan kulit sama kulit. Kalau yang dicelek, sentuh dicelek kulit apa namanya? Gigi kagak batal. Wazufru kuku nggak batal. Wasya'ru begitu juga nyentuh apa rambut, nah itu nggak batal. Karena yang batal itu mesti 2 kulit. Jadi kata-kata kulit, kata-kata gigi atau kuku atau rambut itu tidak termasuk kulit. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua ikhtilaful jinsi. Ya. Berbeda jenis ya, antara 2 orang yang saling menyentuh itu, atau yang satu nyentuh, yang satu disentuh, jenisnya beda, yaitu jenis laki dan perempuan gitu. Fala naqda bainal mar'ataini warrajulain. Tidak batal wudu kalau dua kulit itu dua-duanya perempuan atau dua-duanya laki-laki. Jadi perempuan menyentuh perempuan nggak batal, laki-laki menyentuh kulit laki-laki nggak batal. Nah syaratnya itu mesti beda jenis, beda kelamin gitu ya. Wa kadzal khunsa, demikian juga menyentuh khunsa. Ya, laki menyentuh khunsa atau khunsa menyentuh laki, atau khunsa sama khunsa gitu ya, itu gak batal. Kenapa? Karena lisyak, karena ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu apa laki atau perempuan ya. Kan khunsa itu artinya orang yang mempunyai kelamin ganda ya. Bukannya banci ya. Bukan bencong gitu. Banci bencong itu sebetulnya laki-laki ya. Ente aja yang namanya dia banci, padahal sesungguhnya dia laki-laki ya. Nah itu kalau dia laki-laki itu, atau perempuan yang porak-porak kayak orang laki, namanya apa? Tomboy ya. Ya, nah itu udah jelas kelaminnya gitu. Nah kalau khunsa ini yang kelaminnya nggak jelas, karena dia mempunyai 2 kelamin. Mau dibilang laki-laki punya kelamin juga perempuan, mau dibilang perempuan ya dia punya kelamin laki-laki. Nah kalau khunsa sama khunsa atau beda antara khunsa sama lain khunsa, walaupun yang disentuh kulit kagak batal. Kenapa? Karena ragu-ragu, mungkin khunsa itu laki, yang nyentuh laki gitu, nah kan berarti nggak batal. Atau kemungkinan khunsa itu perempuan, yang nyentuh perempuan, yang nggak batal. Demikian juga kalau khunsa sama khunsa, ya bisa jadi yang satu dua-duanya itu kelamin bisa jadi sama jenisnya gitu ya. Itulah keraguan-raguan, makanya nggak batal. Syarat yang ketiga ayyakuna kabiroin, kedua orang yang bersentuhan itu dua-duanya sudah dewasa gitu. Maksudnya dewasa balagho haddas syahwah urpan, kedua-duanya sudah mencapai batas syahwat gitu. Bukan dari segi umur, bukan dari segi dewasa ya. Pokoknya dikatakan dua-duanya ini sudah ada nafsu gitulah ya. Itu namanya sini
kedua-duanya sudah mencapai haddas syahwah, batas. Walaupun perempuan, kan ada perempuan yang umur 9 tahun aja kalau badannya gede gitu ya. Perempuan nih walaupun dia belum head gitu, badannya gede, orang Betawi bilang bongsor ya. Sehingga apabila laki-laki lain jenis ngelihat sudah nafsu, nah itu udah dewasa ya. Ini dewasa dalam bab batal wudu, bukan dewasa wajibnya sholat, itu lain. Kalau wajibnya sholat, wajibnya puasa kan dewasa. Nah itu dewasa ada tanda-tanda tertentu. Tapi kalau yang dikatakan dewasa batal wudu tidak mesti harus dewasa mencapai umur tertentu, enggak. Ya sekiranya membuat lain jenis menjadi nafsu, nah itu dikatakan dewasa. Nah itu batal wudu. Urpan menurut adat. Jadi kan adat setempat. Adat ini kan ada kaitan dengan lingkungan ya. Itu kalau orang yang tinggalnya di mana nih, di daerah gitu, nah itu ya itu mungkin dewasanya itu agak lambat. Tapi kalau orang tinggal di kota, di apa, itu kan lain ya, itu menurut adat. Jadi artinya sudah mencapai batas syahwat, artinya adalah bihaitsu law ra'ahuma sahibut tab'is salimi lastahahuma lizawaj. Nah, itu artinya di sini. Artinya sudah mencapai batas syahwat sekiranya dilihat gitu. Si perempuan itu dilihat oleh lain jenis. Ya asalkan yang melihatnya itu sahibut tab'is salim, orang yang normal gitu. Kalau orang laki-laki normal ngelihat, nah, si laki-laki yang normal yang ngelihat itu udah menimbulkan rasa syahwat mau kawin. Nah itu udah dewasa. Kenapa dikatakan orang yang punya apa normal gitu? Ya tab'is salim. Ya kan ada orang yang nggak normal, yang nggak nafsu sama perempuan. Nah itu lain. Jadi yang nafsu ini adalah laki-laki yang punya apa? Yang punya perilaku normal gitu. Begitu juga perempuan gitu. Kalau perempuan ngelihat laki-laki, walaupun laki-lakinya belum dewasa, kalau memang laki-lakinya itu ya udah dinafsuin sama perempuan, nah berarti dewasa juga gitu ya. Tuh lashtahahuma lizawaj itu ya, ngelihat udah orang nafsu ingin kawin. Wa illam yakuna balighaini, tuh walaupun keduanya belum balik dengan salah satu alamat balik yang 3 gitu ya. Kemarin kan sudah diterangin alamat balik yang 3 itu. Nah, ya kalau perempuan umpamanya udah head ya, atau udah ngimpi gitu ya, atau udah mencapai umur 15 tahun, itu kan alamat balik yang biasa. Ini walaupun alamat balik ini belum ada, namun udah diminati oleh lain jenis, dikatakan sudah dewasa. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yang batal wudu dengan sebab saling menyentuh adalah kedua-duanya ajnabiyain. Ya, artinya apa ajnabiyain? Artinya yang bukan mahram ya. Tuh, laisa bainahuma mahramiyah, antara keduanya tidak ada pertalian kekeluargaan mahram. Nah, untuk mengetahui mahram di sini ada catatan kaki di bawah. Tuh, catatan kaki nomor 2 di bawah. Mau tahu mahram kita yang tidak batal wudu, yang kagak boleh kawin gitu, nggak boleh kawin, nggak boleh batal. Nggak batal wudu dan tidak boleh kawin gitu, saling kawin. Itu ada 14. Bawah ada itu catatan nomor 2 di bawah. Ada 18 ini. Adadul maharimi ya. Catatan kaki 2. Adadul maharimi samaniyata asyara ya. Bilangan mahram ada 18. Sab'atun minan nasab. 7 macam dari keturunan ya. Dari nasab keturunan. Siapa itu? Ada 7. 1 ibu. Artinya ibu, anak sama ibu itu ya. Anak sama ibu walaupun lain jenis ya. Anaknya laki-laki, nyentuh ibunya nggak batal.
Satu albin, dua albintu, anak perempuan. Maksudnya anak perempuan sama bapaknya gitu, enggak batal. Dua. Al-ukhtu, saudara perempuan. Nah, kalau saudara perempuan berarti saudara nyentuh saudaranya gitu ya. Walaupun lain jenis gitu ya, nah, enggak batal. Kena mahram, enggak boleh kawin. Keempat, al-ammatu, paman ya. Paman perempuan, saudara bapak gitu, saudara bapak yang perempuan itu namanya ammah. Saudara bapak yang perempuan. Ini jadi kita bilang siapa? Ya, panggilannya itu saudara bapak yang perempuan. Al-khalah, saudara ibu. Khalah itu saudara ibu yang perempuan, ponakannya jadi. Ponakan nyentuh ponakan, kalau bahasa kita ponakan. Nah itu nggak batal. Udah berapa itu? Ya. 5 ya. Jadi kalau saya yang nyebutin, ente yang ngingetin nomornya. Kalau saya sambil ngomong kan lupa nomor berapa ya. Udah nomor berapa tadi? 5. Yang nomor 6, bintul akhi. Nah, anak perempuan saudara. Anak perempuan saudara laki-laki. Saya punya saudara laki-laki, anaknya itu nggak batal sama saya ya. Nah ini mungkin ponakan tadi. Bintul ukhti, nah itu anak perempuan saudara perempuan gitu. Saya punya saudara perempuan, anak perempuannya sama saya nggak batal. Nah itu ada berapa itu? 7 ya. 7 dari nasab, itu kan nasab. Wa misluha, seperti itu pula 7 pula gitu, 7 pula dari sebab rodok. Nah, kalau yang tadi kan nasab, ada rodok nih. Rodok itu nyusu. Artinya saat dulu bayi, waktu masih bayi pernah nyusu gitu. Nyusunya sama perempuan, bukan ibunya sendiri gitu ya. Seorang bayi nyusu sama seorang ibu yang bukan ibunya sendiri, seorang ibu orang lain. Nah itu namanya ibu susu, ibu susuan. Nah ini kata-kata nyusu ini ada syaratnya ya, yang dengan sebab nyusu nanti menjadi ibu susu gitu, nggak sembarangan nyusu. Syaratnya pertama, anak itu masih kecil ya, sebelum berumur 2 tahun ya, sejak lahir sampai berumur 2 tahun nyusunya itu, waktu nyusunya. Nah, kemudian belum makan apa-apa gitu kecuali air susu. Sebab air susunya itu kan ntar menjadi darah daging ya. Nah kemudian yang ketiga syaratnya adalah nyusunya itu tidak kurang dari 5 kali susuan ya. 5 kali susuan. Setiap nyusu kenyang gitu ya. Bukannya habis nyusu ambil lagi, enggak. Setiap kali nyusu kenyang. Berapa kali? 5 kali. Nah, sekarang ada yang nanya, mau tahu kenyangnya dari mana gitu? Setiap kali susuan kan mesti kenyang. Tahu kenyangnya dari mana? Alamat si bayi itu kenyang sehingga dihitung 1 kali susuan. Nah, tandanya dia kenyang setiap kali susuan dia lepas sendiri gitu. Si tetek wanita yang dia isep itu sama dia lepas sendiri gitu. Nah, itu berarti dia udah kenyang. Tapi kalau lagi nyusu digodain sama orang ya, dia lagi nyusu digodain, akhirnya lepas, nah itu belum kenyang, karena kan dilepasnya itu kan digodain orang. Jadi kalau dia lepas sendiri kan berarti udah kenyang. Nah, berapa kali itu? Paling dikit 5 kali. Nah kalau memenuhi persyaratan ini, maka sebab nyusu itu menjadi ibunya menjadi ibu susu. Nah, jadi kalau ibu susu berarti kagak batal wudu. Apakah ibu susu saja? Oh tidak, 7 sama seperti nasab ya, seperti yang tadi itu. Yang pertama apa? Ibu susu. Nah, antara anak sama ibu susunya nggak batal. 1. Yang kedua apa tadi? Albin, nah, anak perempuan.
Jadi kalau gitu gimana anak perempuan? Bapak wanita yang nyusu ya ama anak perempuan yang pernah nyusu, bapaknya itu suami ibu yang nyusuin itu kan bukan bapaknya itu tidak batal sama anak perempuan yang disusuin oleh istrinya, itu bin. 2 kan. 3 al-ukhtu, saudara susuan, artinya yang sama-sama nyusu dengan ibu itu. Kalau yang sama-sama ada laki ada perempuan kan, yaitu nggak batal, saudara susuan. Berapa dah? 3. Keempat al-ammah. Apa itu tadi ammah? Saudara bapak susuan itu, saudara bapak susu yang perempuan. Yang kelima, apa ini? Al-khalah, saudara ibu susu. Saudara ibu susu. Kalau yang nyusu berarti laki-laki. Saudara ibu susu, saudara perempuan ibu susu, nggak batal. Yang keenam, bintul akh, apa tadi? Anak perempuan dari saudara susuan. Nah, yang ketujuh bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan yang sama-sama ikut nyusu. Ya, ini sama juga, jumlahnya ada 7. Ya, jadi 7 dari sebab nasab, 7 dari sebab rodok. 7 sama 7 tambah 7 sama dengan 14. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 4. Nah, 4 macam dari sebab perkawinan. Nah, kalau yang tadi 7 dengan sebab nasab, 7 dengan sebab nyusu, ada 4 dengan sebab nasab. Jadi jumlahnya ada 18. Nah, yang dari perkawinan ada 4 gitu. Apa itu yang nggak batal wudu atau mahram? Padahal asalnya orang lain gitu. Sama seperti ibu susu kan asalnya orang lain. Nah, kena nyusu akhirnya jadi mahram. Demikian juga sebab perkawinan, tadinya orang lain batal wudu dengan sebab tali pernikahan akhirnya menjadi mahram. Siapa itu? 1, ya, ummu zaujah, ibunya bini. Siapa ibunya bini? Mertua. Ya. Jadi ente sama mertua ente salaman nggak batal. Itu kan mertua dengan sebab kawin. Kalau anaknya ente nggak kawinin nggak jadi mertua. Yang kedua, apa ini yang kedua? Bintu zaujah, anak perempuannya bini. Tahu anak perempuannya bini? Bukan anak ente, anak perempuannya bini gitu. Ente kawin nama janda gitu. Janda yang ente kawinin punya anak perempuan dari suami yang sebelumnya, itu namanya anaknya bini. Ya. Kalau anak ente nggak dikatakan anak bini, anaknya bini. Apa anak bini? Bahasa Betawinya anak tiri. Nah, itu kan. Jadi kawin sama janda, si janda punya anak perempuan. Boleh nggak nikah sama anaknya? Nggak boleh. Kalau nyaknya udah dinikahin, udah di rumah, anaknya nggak batal. Udah berapa itu? 2. Zaujatul ab, istrinya bapak. Istrinya siapa? Istrinya bapak? Ibu tiri. Ibu tiri. Nah, jadi ibu tiri itu sama dengan ibu sendiri, nggak boleh kawin walaupun bapaknya udah meninggal dunia. Ibu tiri nggak batal itu mahram. Nah, yang keempat, yang terakhir, zaujatul ibni, istrinya anak. Istrinya anak siapa ini? Menantu namanya, istrinya anak. Menantu. Saya punya anak laki-laki, bininya anak saya. Nah, itu namanya zaujatul ibni. Ini abadiyah, ini selama-lamanya itu. Jadi bukan itu. Jadi selama-lamanya mahram ya. Tuh, selama-lamanya mahram. Itu yang dikatakan mahram selama-lamanya. Iya, walaupun udah cerai ya,
walaupun udah cerai anaknya, ente udah cerai itu menantu nggak boleh ya. Atau tadi bapak udah cerai tuh ibu tiri ente kawin sama ibu tiri ya nggak boleh selama-lamanya. Baik. Nah beda dengan ipar gitu ya. Ipar atau ipar ya. Nggak tahu juga ipar ya. Ipar atau ipar apaan? Saudara bini itu, saudara bini kan lain namanya ipar atau saudara laki ya. Nah itu dia ajnabi itu batal ya. Tapi batalnya sementara gitu. Nah kalau umpamanya si bininya saudaranya itu meninggal dunia itu boleh kawin tuh sama saudaranya. Namanya apaan? Istilahnya orang Betawi turun ranjang gitu. Susah banget turun ranjang. Itu sementara. Kalau yang tadi kita bilang selama-lamanya. Jadi ada berapa jadinya jumlah mahram? 18 ya. Kama qala ta'ala. Nah, seperti Allah firmankan dalam suratun Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Nah, ada 7 dari nasab itu ya. Jadi yang disebut di sini nasab ada 7. Nah, tadi kan ada sebab nusu ya. Nah, itu ya, sebab nusu itu ditetapkan oleh hadis gitu. Kalau yang 7 orang nasab ini dari Quran. Kalau yang 7 rodok sebab nyusu dari hadisnya ya. Jadi Nabi kita sendiri mengatakan yang diharamkan dengan sebab rodok sama seperti yang diharamkan dengan sebab nasab gitu. Baik. Nah sekarang ada yang nanya, istri ente punya istri batal nggak itu? Istri itu ajnabiyah ya. Kan tadi katanya kalau mahram yang nggak boleh kawin gitu. Nah bini bukan mahram gitu ya. Kan yang apa sebab dikatakan mahram kagak batal wudu karena nggak boleh apa kawin. Nah emang kalau nggak boleh kawin nggak jadi bini ente. Berarti bini ente kan wanita yang boleh dikawinin kan. Mahram bukan itu namanya. Bukan. Makanya batal wudu. Nanti ada orang kata-kata yang salah ya, belum jadi istri katanya belum jadi mahram. Ya, kalau orang belum nikah katanya menurut orang kita nih, orang belum nikah belum jadi apa? Mahram kan tadi gitu. Pernah nggak dengar? Salah ya, kalau belum jadi mahram justru kalau dia mahram nggak boleh nikah ya, ada kata-kata itu salah ya. Jadi bini itu ajnabi batal. Atau di sini fazaujatu ajnabiyatun, istri itu bukan mahram, ajnabi. Kalau memang mahram kan nggak boleh kawin. Oleh karena itu palam suhan nakidun lil wudu, nyentuh bini batal wudu. Alal mu'tamad tuh menurut pendapat kuat di kalangan mazhab Syafi'i. Wa indal Imam Malik lanakno. Nah kalau Imam Malik mengatakan nyentuh bini nggak batal ya, kecuali nyentuhnya disertai dengan syahwat. Nah baru batal menurut Imam Malik. Wa indal Imam Abi Hanifah. Wah kalau Abu Hanifah nggak mengatakan nggak batal mutlakon, nggak batal nyentuh bini mutlakon. Apa deh mutlakon? Walaupun pakai syahwat pun nggak batal. Nah dapat siapa tuh? Abu Hanifah ya. Nah sekarang menjadi pertanyaan, boleh nggak, boleh tidak ya, dalam hal-hal tertentu ente mengikuti pendapat Imam Malik yang mengatakan nyentuh bini nggak batal, atau Imam Abu Hanifah yang mengatakan walaupun syahwat nggak batal, boleh aja, nggak ada yang larang, asalkan ente harus tahu apa ya. Kalau nyentuh bini menurut Imam Malik itu kagak batal, ente harus tahu yang batalin apa aja. Jadi jangan ini doang ya. Nah ente mau melakukan hal yang membatalkan Imam Malik nggak tahu, yang ini doang, ini talpik ya. Jadi kita harus pelajari, kalau memang nyentuh bini kagak batal,
yang batal itu apa gitu kan, yang membatalkan wudu menurut Imam Malik banyak, harus tahu itu. Jadi bukan hanya yang ini doang ya. Itu namanya taklid gitu. Kalau hanya yang ini doang, yang lain yang membatalkan menurut Imam Malik kita nggak tahu, itu talpik, nggak boleh. Baik. Nah itu udah nomor 4 syarat keempat, bertemunya menyentuhnya dua jenis batal. Syarat yang terakhir yang kelima, karena syaratnya ada 5. Ayakuna bi ghairi hailin. Nah, nyentuhnya tidak ada apa ya, penghalang. Kalau ada penghalangnya nggak batal ya. Fala naqda idza kana bainahuma hail. Tidak batal kalau salah satu di antara keduanya ada penghalang ya. Iya, penghalang ya. Kalau yang tadi langsung kulit sama kulit. Kalau ada penghalangnya nggak batal. Walau rokikon, walaupun penghalangnya tipis ya. Ya, pokoknya perempuan pakai baju tipis banget, sentuh ya nggak batal ya. Gitu. Atau pakai sarung tangan, nggak batal ya. Wah, itulah. Nah, kemudian masailu pilil tiko. Nah, ada ya, beberapa masalah ya, tentang apa nih iltiko. Apa itu iltiko tadi itu? Nyentuh, bersentuhan antara dua kulit ya. Satu, kalau ada yang nanya gitu, lamsul udwil muban munfasil, nyentuh anggota yang terpisah ya. Nyentuh anggota yang terpisah ya. Batal nggak gitu ya? Anggota yang terpisah, seperti umpamanya ada tangan perempuan gitu, tangan yang putus gitu, terpisah dari anggotanya. Ada tangan terputus dari seseorang, tangan itu tangan perempuan tapi udah terputus ya. Saya sentuh, batal nggak gitu ya? Kalau langsung kan, kalau nggak terputus batal. Tapi kalau tangannya itu udah terputus, tangan perempuan terpotong gitu lah, disentuh sama laki-laki, batal nggak tuh laki-laki yang nyentuh ya? Paham pertanyaannya? Nyentuh apa? Nyentuh anggota lain jenis, anggota yang disentuh itu sudah apa? Terputus. Umpamanya ada jari tangan terputus, jari tangan perempuan, saya nyentuh itu, batal nggak gitu? Gitu kan? Nah, kalau pertanyaannya udah paham baru jawabannya gitu. Kalau pertanyaannya kagak paham aja mau jawab nggak ada faedahnya. Nah, jawabannya ada tafsir. Iza kanal munfasilu fauqonis bil jasad. Nah, kalau anggota yang terpisah itu di atas setengah badan. Kalau badan tuh tengahnya apaan? Pusar kan tengah badan. Kalau yang anggota yang terputus itu berasal dari setengah badan yang atas, dari pusar ke atas. Apa dari pusar ke atas? Tangan, ini tangan kan dari pusar ke atas. Hidung, ya. Apalagi kuping ya, terputus. Ya. Kupingnya perempuan kan berarti berasal dari tengah badan yang ke atas. Tuh ada di sini seperti tangan. Payan takidu bilam sihi. Nah, orang yang nyentuh batal gitu ya. Kalau memang itu tangan perempuan, atau yang nyentuh perempuan yang terputus, anggota laki-laki yang terputus, menurut Ibnu Hajar. Nah, menurut Imam Romli yang takidu idza baqiyasmu. Kalau menurut Imam Romli lain lagi, selama masih ada namanya gitu ya. Artinya ada namanya. Apa artinya ada namanya? Orang masih bilang itu tangan perempuan, itu tangan laki gitu ya. Kalau udah nggak dikenalin nih tangan perempuan itu tangan laki. Nah, itulah ini. Nah, selama orang masih mengatakan itu anggota perempuan, itu anggota laki. Nah, itu menurut Imam Romli batal itu ya. Tuh, bihaisu yutlaqu alaihi ismul unsa. Ya, sekiranya orang masih ingat kalau itu tangannya perempuan atau tangannya laki-laki ya. Nah, itu batal ya. Tadi udah terjawab itu bagaimana hukumnya
seseorang menyentuh anggota ya, orang lain yang sudah terpisah ya. Kalau memang kita yakin kalau itu anggota lain jenis, batal nggak? Dilihat dulu anggotanya itu berasal dari anggota badan yang paling atas ya, atas pusar. Baik, kemudian yang kedua, masalah kedua, idza akhbarahu ahadun binaqdi uduihi fayantaqidu idza kana ma'suman inda Romli wa yakfi inda Ibnu Hajar idza kana adlan. Jika seseorang ngasih tahu binaqdi uduihi ya, orang kasih tahu bahwa inte udu inte batal ya dah. Fayantaqidu idza kana ma'suman. Ada orang ngasih tahu ente tadi udah nyentuh gitu, ente tadi sudah nyentuh, apa kan judulnya menyentuh nih ya, ente tadi nyentuh perempuan ajnabi ya, berarti ente batal, ente nggak tahu tadi ya, yang ngasih tahu orang lain, maka hukumnya apa? Batal gitu ya. Kalau dikasih tahu oleh ente nggak tahu tadi ente nyentuh, nah itu batal. Otomatis orang yang dikasih tahu itu batal. Iza kana maksuman, kalau memang yang ngasih tahu itu maksum. Nah ini sulit ini. Maksum itu artinya orang yang terjaga daripada bohong. Nah susah zaman sekarang ya, yang maksum kan hanya Rasul ya. Tapi kalau Ibnu Hajar iza kana adlan, nah, cukup yang ngasih tahu itu orang baik-baik ya. Nah, jika yang ngasih tahu orang-orang baik, ente tadi nyentuh ya, orang yang batal wudu, nah itu otomatis ya dia itu harus percaya dan utama, dan wudunya menjadi apa? Batal. Baik, kemudian yang berikut an-naqidur rabi ya, yang membatalin yang keempat ini. Karena ada yang batal wudu kan ada 4 itu. Ini yang terakhir, sebab batal wudu yang terakhir adalah bukannya masuk, bukannya lamsu. Kalau yang tadi lamsu, nyentuh kulit, itu namanya lamsu. Kalau ini masuk ya. Nyentuh juga, bahasa kita itu sentuh-sentuh juga. Kita kekurangan bahasa ini ya. Kalau bahasa Arab itu Masya Allah ya, kalau menyentuh kulit ya itu lamsu. Tapi kalau ini masu, nah, karena masu ini yang disentuh bukan sembarangan kulit, menyentuh kubul. Nah, kubul adami menyentuh kemaluan. Nah, jadi kalau kemaluan yang disentuh bukan langsung masu. Kalau bahasa kita tetap aja nyentuh juga. Kubul, lubang depan adami, atau halakoti dubur, atau lingkaran dubur ya, ada lubang depan, kalau yang belakang tuh dubur. Disentuhnya menggunakan batnir roha, ini telapak tangan, au butunil asabi ya, batinnya telapak tangan atau batinnya jari ya, ini. Nanti diterangin apa itu batin wahuna. Nah kalau mau mengetahui batnur roha dan butunil asabi, tahu mau mengetahui, kita rapetin nih telapak tangan berikut jarinya, kita rapetin rapet. Nah yang tidak kelihatan direnggangin gitu, yang tidak kelihatan itu yang dikatakan batinnya ya, telapak tangan dan batinnya jari yang kagak kelihatan, ini yang batal ya. Kalau pinggir-pinggirannya nggak batal ya. Bob ini bukan batin ya. Dirapetin itu kan jarangin. Yang tidak kelihatan itu yang dikatakan apa? Batinul kafi wa batinul asabi. Wahuna, nah ini beda dengan lamsu. Kalau lamsu tadi kan kulit. Kalau lamsu kulit sama kulit, yang menyentuh batal dan yang disentuh batal. Kalau nyentuh apa tadi? Kulit, yang batalin yang ketiga. Tapi kalau lamsu ini, kalau ya lamsu ini nggak batal. Yang mana? Yang disentuh nggak batal. Yang batal yang mana? Maunya ente nih, ente nyentuh, ya, nyentuh titik, tahu titik? Nggak tahu titik.
ente nyentuh titik ya orang, yang batal yang mana? Yang nyentuh, yang disentuh nggak batal. Nah, itu bedanya antara lamsu dengan, kecuali kalau yang disentuh itu ya apa namanya, apa ini ya udah dewasa, sama-sama dewasa. Nah itu bukan lantaran batal nyentuh. Jadi yang nyentuh ini yang batal ya. Almas itu yang nyentuh, dunal malmus, tapi yang disentuh tidak batal. Ente punya wudu nyentuh titiknya anak laki gitu, batal. Yang batal yang mana? Yang nyentuh. Atau umpamanya titiknya orang dewasa, ente orang dewasa laki-laki nyentuh titiknya orang dewasa gitu, yang nyentuh yang mana yang batal? Yang nyentuh ya, kecuali kalau yang disentuh lain jenis. Nah itu lain jenis, walaupun bukan titik juga kulit membatal kan. Kan kita ngomongin masalah titik. Baik, nah itulah tadi apa tadi nyentuh ya. Ini yang almas yang nyentuh, tapi malmus nggak batal. Wal udwul munfasilu min kubulin au duburin ya, atau yunqadu bimasihi in baqiyasmu. Nah, sama seperti tadi anggota yang terputus dari badan seseorang yang lain jenis, demikian juga titik yang terputus ya. Nah kalau titik terputus gambarannya seperti apa? Kalau yang tadi kan tangan terputus gampang. Kalau titik putus gambarannya seperti apa contohnya? Anak yang dihitan gitu ya kan, anak yang dihitan titiknya diput. Anak ente laki-laki dihitan ya. Kan dihitan dipotong apanya tuh? Ujungnya. Nah, ujung zakar yang dipotong dengan sebab hitan dicolek gitu. Dicolek oleh orang yang punya wudu. Batal enggak gitu maksudnya? Kan itu namanya apa? Kemaluan kan? Ya, tapi kemaluannya udah apa? Terputus. Batal enggak itu? Nah, ini. Di sini katakan al-udwul munfasil, artinya anggota yang terpisah. Maksudnya anggota titik, bukan anggota tangan. Ya kan kita ngomongin masalah titik. Titik yang terpisah. Ya, baik itu titik kumul, lubang depan atau lubang belakang. Nah, kalau belakang sih nggak ada masalah lubang belakang dipotong ya. Yang ada biasanya laki-laki itu sunat. Yun kodu batal wudu. Selama masih orang kenalin kalau itu titik. Selama orang kenalin kalau kulit itu kulit apa? Titik. Kalau orang udah kenalin, oh ini bukan titik, nggak batal ya. Ya. Nah sekarang baru diterangin kubul. Apa itu maksud kubul? Tadi kan nyentuh kubul ya. Kubul itu kalau zakar, kalau memang kubul itu lubang depan itu miliknya laki-laki ya. Nah, yang dimaksud kubul kalau orang laki-laki, yang dimaksud kubul yang disentuh batal penis. Tahu penis? Nah, orang tua nggak tahu penis. Ya intilah yang artinya apa itu? Ya, penisnya yang batal. Dunal khisatain, dan tidak batal kalau yang disentuh bijinya, 2 biji. Kan ada 2 biji itu nggak batal. Jadi yang dimaksud itu apa? Penis. Waduni sya'ril anah, demikian juga bulu kemaluan depan tuh nggak batal. Jadi yang batal itu apa? Penisnya saja kalau memang itu laki-laki. Baik. Nah kalau laki-laki seperti itu, kalau ente tanya perempuan yang mana yang batal disentuh? Ya. Perempuan, walaupun kemaluan sendiri gitu, nggak mesti kemaluan orang lain, walaupun ente nyentuh kemaluan sendiri batal gitu ya. Nah kalau perempuan yang batal itu kalau yang depan apaan tuh? Yang depan, yang di bawah itu. Wal kubulu fil mar'ati multaqa suproiha. Nah sedangkan perempuan kalau kemaluan depan yang apabila dia sentuh batal, yang dimaksud multaqa saproiha, tempat bertemunya 2 bibir gini. Karena perempuan itu ada 2 bibir gitu ya. Tempat bertemunya 2 bibir itulah yang dimaksud kubul perempuan yang apabila disentuh batal. Kalau orang laki apa ya tadi? Penis.
Wahuma harfa al-farji, yang maksud dua bibir itu dua bibir farajnya perempuan. La fauqahuma, tidak batal kalau yang disentuh atasnya gitu ya. Enggak batal. Baik. Nah, sekarang dubur. Tadi kan kubul, sekarang dubur. Apa yang dimaksud dengan dubur yang di belakang? Tentu ada. Nah, kalau dubur ini laki perempuan sama. Ya. Kalau dubur laki perempuan sama, tapi kalau kubul kan lain-lain. Nah, adapun dubur yang apabila disentuh batal wudu, yang dimaksud dubur multaqol manfad. Nah, apa multaqol manfad ya? Tempat bertemunya lubang. Maksudnya apa? Lubang yang keluar ya, kotoran keluar melalui lubang itu. Nah, ya, tempat keluarnya itu yaitu apa? Dubur, kalau bahasa kita dubur ya. Nah, itu bolongannya itu tempat keluar. Nah, itulah yang dimaksud dubur. Duna sobha, dan tidak batal kalau pantat. Nah, kalau pantat enggak, yang batal itu apa? Dubur. Nah, itulah. Nah, kemudian tadi udah diterangin apa yang dimaksud dengan batnul rohah wa batnul asabi ya. Nah, itu tadi sini ada huwa al-juz'ul ladzi yastatiru, yaitu bagian yang tidak kelihatan inda wad'i, saat kamu meletakkan ihdar rohataini alal ukhra. Kamu meletakkan ya yang satu sama satu ditempelin gitu tuh, dia nggak kelihatan. Nah, itu namanya apa tuh? Tapi direnggangin ya. Jadi yang pinggir-pinggir jari itu nggak batal. Yang batal tuh kalau yang apabila ditempelin, dirapatkan antara dua telapak tangan dengan jari. Nah, itu ya. Di sini katakan ma'atahamulin yasir, ditekan sedikit ditekan gitu. Kalau nggak ditekan kan ya tekan dulu, ya nggak kelihatan. Itulah yang dikatakan batnul kafi wal asab. Nah, sampai di sini pengajian kita. Nah, kemudian akan dilanjutkan al-farqu bainal masyi wal lamsi, ada 8 itu ntar akan kita kaji pada pengajian yang akan datang.